Kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Siang hari ini, insya Allah di puasa di hari ke-18, kita semua bisa berkumpul dan di majelis yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu mendengarkan kajian tentang meneladani kisah-kisah sahabiah. Ya. Jarang sekali kita ternyata banyak sekali kisah-kisah sahabiah yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Ya, tak panjang kata, langsung saja saya mulai untuk susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat nanti tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita memasuki ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Ya, selanjutnya untuk acara kedua, yakni pembacaan kalam ilahi, insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Safitri. Monggo kepada Mbak Safitri, saya persilahkan. Terima kasih Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nisa ayat 80. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. An-Nisa ayat 86. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya kembalikan ke Nanda. Jazakillah khair untuk Mbak Safitri. Semoga apa yang sudah dibacakan oleh Mbak Safitri memberikan kita berkah untuk acara kita pada siang hari ini. Langsung saja ya, kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Huda Hasmar. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Dr. Nur Huda Hasmar, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 Februari 1989, alamat Klaster Haifa A4, Mas Perumahan Puspa Indah, Sakar Petak, Bangunjiwo Kasihan, Bantul. Beliau ini sudah menikah dan pendidikan formalnya menjadi 2006 sampai 2012 pendidikan dokter, pendidikan terakhir, dan beliau juga banyak pengalaman organisasinya, diantaranya sebagai Ketua OP3MIA PPMI Asalam, Ketua BEMJ Pendidikan Dokter, anggota IDI Banten, anggota IDI Solo, anggota IDI Sidoarjo, anggota IDI Bantul, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia,
Cabang Bantul, Dewan Penasihat Asosiasi Klinik Indonesia Cabang Bantul, Sekretaris Ikatan Dokter Muslim Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bendahara PCIA Taiwan, dan yang terakhir Sekretaris Departemen Pendidikan Salimah Taiwan. Dan untuk saat ini beliau bekerja sebagai dokter umum di Klinik Pertama PKU Muhammadiyah Serandakan. Begitu. Ya, langsung saja kita dengarkan pemaparan atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Huda Hasman mengenai kecerdasan untuk membangun peradaban meneladani kisah Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salama, Ashifa binti Abdullah. Kepada Dr. Nur Huda Hasman, saya persilahkan. Baik, jazakumullah khair Mbak Nanda dan Mbak Safitri atas undangannya pada siang hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mungkin saya mau sedikit koreksi aja Mbak Nanda, tadi sepertinya ada yang salah di CV saya tadi karena mungkin belum saya update. Pertama, saya lahirnya di Ambon, Ibu dan Mbak semuanya, jadi bukan di Jakarta. Jadi kemudian yang berikutnya saya sementara karena mengikut suami di sini, semenjak saya ikut 3 tahun ini saya resign dari tempat kerja yang lama, dari rumah sakit maupun di klinik. Mohon doanya nanti ketika kembali bisa kembali bekerja sebagai tenaga medis, sebagai dokter di klinik maupun di rumah sakit, insya Allah. Selanjutnya, Masya Allah, pada siang hari ini ya, banyak yang bisa bergabung, 15 orang di antara kita semuanya, mengorbankan, biasanya mungkin ada yang tidur siang gitu, tidur siang mungkin yang sedang longgar waktunya, beristirahat, ya barang 15 sampai 30 menit mungkin ya Ibu dan Mbak ya. Tidur siang agar bisa fresh lagi kemudian melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Nanti kalau sinyal saya bermasalah mohon diingatkan ya Mbak Nanda. Siap. Saya share screen. Berapa menit Mbak Nanda? 1 jam 75 menit maksimal untuk itunya. Nanti dilanjut. 45 menit mungkin ya, Iya. 45 menit. Iya, nanti untuk diskusi. Oke. Baiklah, mungkin sebenarnya saya sedikit menginfokan itu dan Mbak semuanya karena sahabiah sebegitu banyaknya ya. Dan kebetulan pembicara seharusnya ada yang lain pada pagi hari ini, pada siang hari ini yang membawakan mungkin ibunda kita nanti Khadijah binti Khuwailid, namun karena beliau berhalangan sehingga saya diminta untuk maju ke hari ini insya Allah. Ala kulli hal, semoga nanti tetap bisa maksimal dalam berbagi kepada dengan teman dan ibu Mbak semuanya. Apakah screen-nya sudah nampak Mbak Nanda? Nampak sudah. Sudah. Alhamdulillah. Jadi saya awali di sini. Jadi saya mendapatkan judul kecerdasan membangun peradaban dan meneladani beberapa kisah sahabat. Jadi awalnya saya memberikan 3 nama, tapi saya sudah sampaikan ke Mbak Sofi bahwa mungkin tambahan yakni Ummu Sulaim binti Milhan, karena beliau juga salah satu yang sangat banyak ibrah yang bisa kita ambil dari beliau radhiyallahu anha. Bagaimana kabarnya Ibu dan Mbak semua siang hari ini? Apakah sehat semuanya? Gimana Mbak Nanda? Sehat Mbak Nanda? Alhamdulillah, alhamdulillah dokter. Semuanya. Harian ini udah istirahat belum? Udah, Masya Allah. Ini ada Mbak Mutiara Kasih, nama panggilannya Mbak Syam Mutiara.
Bisa penuh ya mungkin ya. Asli nama Siti, nama Len Oh, Mutiara Kasih. baik. Ya, Ya, terima kasih Ustazah. kamu panggil Mbak Siti ya, Mbak Siti dan kamu panggil Mbak Siti. Masya Allah, terima kasih bisa bergabung kita di sini untuk saling berbagi. Sebelum kita memulai, tadi sudah diawali dengan surah An-Nisa oleh Mbak Afi. Saya ingin kita membaca doa yang mungkin uh, kita selalu ajarkan kepada anak-anak kita gitu, dan insya Allah kita bacanya yaitu doa untuk menuntut ilmu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ibu dan Mbak semua ketahui bahwasanya hadis ini kan berasal dari hadis ya, ibu dan Mbak semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab bahwa beliau adalah kecerdasannya bahkan melebihi Rasulullah pada zamannya. Insya Allah. Selanjutnya wasalam Dede Aisyah. Kemudian Dede Aisyah ya. Selanjutnya kita masuk ke bahasan. Mungkin bisa dibantu untuk unmute Mbak Nanda bagi yang suaranya mungkin bocor ya. Bahasan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah ada pengantar, kemudian kisah-kisah sahabiah yang akan kita bahas. Kemudian saya juga akan angkat beberapa intelektual muslimah masa kini yang memang menurut saya perlu kita ketahui juga karena sangat lebih dekat dibandingkan kisah sahabiah, walaupun tentunya kisah sahabiah lebih utama. Lalu mesin kecerdasan yang sangat mempengaruhi ya. Kita bahas-bahas tentang kecerdasan dan konklusi akhirnya. Mengapa sebenarnya kita perlu membahas tentang kisah sahabiah? Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 176 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Jadi faqsusi itu adalah kata kerja ya, verb ya. Jadi maka ceritakanlah al-qasas. Al-qasas adalah jamak, jadi plural dari story, jadi stories. Jadi maka ceritakanlah wahai Nabi, yakni Nabi Muhammad, kisah ini kepada kaummu agar mereka berpikir. Jadi memang kalau misalnya teman-teman perhatikan ya dalam Al-Quran Al-Karim itu sebagian besar adalah merupakan kisah. Jadi tidak salah juga bahwa ada kata pepatah experiences the best teacher ya. Jadi memang kita harus senantiasa mengambil pelajaran ibroh dari kisah-kisah terdahulu. Dan pada siang hari ini kita akan mempelajari kisah sahabiah. Beberapa kisah sahabiah. Nah, mungkin saya selanjut dengan siapa yang disebut dengan sahabiah. Mungkin Mbak Nanda sebagai host ya pada siang hari ini bisa bantu mungkin Mbak yang dimaksud dengan sahabiah menurut Kalau menurut saya sahabiah itu muslimah, ya. muslimah yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Jadi sahabiah, kenapa sahabiah? Karena beda dengan sahabat ya. Kalau sahabat male ya, kalau sahabiah female ya. Ditandai dengan tak marbutah sahabiah. Kemudian di sini kita sebut dengan kecerdasan membangun peradaban gitu. Karena kita akan membahas peradaban, maka mungkin bisa dibantu selain Mbak Nanda, mungkin siapa Mbak Afi mungkin boleh bantu Mbak Afi. Kalau menurut Mbak Afi sebenarnya peradaban gimana Mbak Afi? Peradaban itu generasi yang baru ya. Generasi yang baru. Nah, Ya. jadi ya terima kasih Mbak Afi atas inputnya. Jadi peradaban betul sekali memang terkait dengan generasi. Jadi karena dia berasal dari kata-kata adab ya. Adab kita tahu sesuatu yang baik, yang sopan, budi pekerti ya. Jadi peradaban di beberapa literatur, di beberapa
kamus, kemudian dari beberapa ahli disebutkan bahwa peradaban itu adalah suatu kondisi bangsa yang kondisinya sangat tinggi gitu. Jadi dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi misalnya dulu kita tahu ada peradaban Islam ya, ada peradaban Eropa. Jadi peradaban Islam berarti di mana kondisi Islam pada saat itu sedang jaya-jayanya seperti itu. Maka memang eh, betul sekali kemudian kenapa kita perlu membahas kecerdasan seperti apa sih yang bisa membangun sebuah peradaban. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke sahabiah ya, keutamaan Aisyah binti Abu Bakar. Jadi sebelum masuk ke Bunda Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, saya ingin sampaikan kepada ibu dan mbak semuanya bahwa eh, nanti kita akan banyak berbicara tentang perawi hadis ya. Perawi hadis, perawi itu berasal dari kata-kata riwayat. Jadi orang yang meriwayatkan sebuah hadis maka disebut dengan perawi. Jadi kenapa perawi ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat agung gitu? Karena meriwayatkan hadis adalah menyampaikan apa yang dia lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan sedetail-detailnya. Jadi sangat berkaitan dengan ingatan, ibu dan mbak semuanya. Tidak hanya ingatan. Jadi Aisyah binti Abu Bakar di sini lebih unggul karena beliau adalah kritis gitu. Jadi tidak hanya menceritakan misalnya Rasulullah pada saat bangun tidur membaca doa demikian gitu. Tapi beliau bisa paham gitu bagaimana kelanjutannya. Jadi tidak salah beliau Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha kemudian menjadi rujukan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Dan beliau juga sesungguhnya ahli di bidang kedokteran. Kenapa sih kok bisa beliau ahli di bidang kedokteran? Jadi dikisahkan dalam sebuah kitab yang saya ambil yaitu bahwa beliau ketika sakit, Aisyah sakit, dia diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara mengobati penyakit yang dideritanya. Jadi sedangkan Rasulullah mendapatkan dari mana? Mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan dari ahli-ahli tabib yang lainnya. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bukan yang 100% memahami seluruh bidang ilmu ya ibu dan mbak semuanya. Jadi beliau juga tetap memanggil tabib, memanggil ahli ruqyah ya untuk kemudian menangani kasus-kasus yang memang diperlukan. Selain itu, beliau mendalami bidang kedokteran, Aisyah radhiyallahu anha mendalami itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Jadi menjelang beliau meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kemudian didatangkan tabib nih, tabib. Kemudian di sanalah kemudian Aisyah belajar bagaimana menangani orang sakit. Sepeninggal Rasulullah akhirnya Aisyah menjadi rujukan juga di bidang pengobatan. Selain itu ahli di bidang sastra, yakni bagaimana tata bahasa yang mungkin belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab, paham bahasa Arab, di situ betapa rumitnya, betapa banyaknya golongan-golongan dalam bahasa Arab yang sangat sangat rumit gitu. Jadi dan itu seorang Aisyah bisa mendalami itu dan di antara wanita pada zamannya ini masih sangat jarang. Jadi yang pandai baca tulis pada zaman Rasulullah SAW ini masih sangat minim gitu dibandingkan laki-laki. Beliau juga ahli di bidang fikih ya. Dan selanjutnya Aisyah binti Abu Bakar juga banyak memiliki keutamaan-keutamaan yang lain. Namun memang karena keterbatasan waktu, saya hanya membahas sebagian saja dari Aisyah binti Abu Bakar. Nanti bisa kita dalami di diskusi insya Allah. Aisyah binti Abu Bakar, ibu dan mbak semuanya, memang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki anak ya, ibu dan mbak semuanya hanya memiliki anak dari Khadijah radhiyallahu anha dan satu anak dari Bunda Maria ya, Maria Al-Qibtiyah, sehingga istri-istrinya yang lain termasuk Aisyah tidak memiliki keturunan. Namun coba kita bayangkan ibu dan mbak semuanya. Jadi Aisyah tidak memiliki anak, namun beliau mengajarkan sangat banyak ulama.
mengajarkan sahabat-sahabat, kemudian sahabiah juga banyak bertanya kepada beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini meninggal pada usia berapa? Yang tahu nggak ini? Eh, Mbak Siti mungkin, Mbak Siti tahu nggak? Bunda Aisyah meninggal Bunda Aisyah umurnya berapa ketika Rasulullah meninggal dunia? Kan beliau menikah di usia 6 tahun ya. Kemudian berkumpul bersama Rasulullah di usia 9 tahun. Ada pendapat yang lain tapi yang masyhur yang itu. Namun kemudian hidup bersama Rasulullah selama berapa tahun, ada yang tahu nggak? Teh Hoda mungkin, Teh Hoda. Baiklah, saya kasih Afwan, bocoran Dok. ya. Saya lagi sibuk mendengarkan saja, ini lagi ada. Afwan. Nah, Kabasa, Bu Hoda, tafadhol. Dilanjutkan, barakallahu fiik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau eh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau masih berusia yang sangat muda, yakni 19 tahun, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan 20 tahun. Jadi masih sangat muda gitu. Dan beliau akhirnya meninggal usia 66 tahun. Jadi ada setelah waktu sekitar 50 tahun beliau menjadi rujukan para sahabat, 50 sampai 56 tahun para sahabat untuk belajar. Jadi beliau menjadi guru sebegitu lamanya gitu. Jadi maka tidak salah beliau juga disebut sebagai corong intelijensi. Jadi corong ilmu, karena saking pintarnya beliau, saking pintarnya Aisyah binti Abu Bakar, beliau disebut sedemikian rupanya gitu. Dan ada yang unik dari kisah Aisyah, teman-teman semuanya, bahwasanya mungkin ada yang mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah karena nafsu gitu, nafsu dunia. Padahal sebenarnya Aisyah binti Abu Bakar dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi yang dialami oleh Rasulullah berulang kali, yang masyhur disebutkan 2 kali. Jadi beliau bertemu dengan Aisyah dalam mimpinya, kemudian disebutkan dia adalah istrimu. Kemudian akhirnya menikahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah binti Abu Bakar. Gitu, sangat banyak sekali sebenarnya kalau kita mau cerita tentang kisah Aisyah ya, ibu dan mbak semuanya. Kita lanjut ke bunda kedua, Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang memiliki nama asli Hindun binti Abu Umayyah al-Makhzum. Ummu Salamah radhiyallahu anha ini adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah istri dari sahabat Rasul, yakni Abu Salamah. Dan beliau orang yang sangat terpandang dari keluarga yang terpandang. Namun karena kecintaannya kepada Islam dan keluarganya tidak setuju dengan masuknya beliau ke dalam Islam, akhirnya beliau meninggalkan itu semua dan menikah dengan kemudian bersama Abu Salamah, kemudian hijrah ya, Insya Allah. Jadi beliau disebutkan adalah seorang yang kritis ya, kemudian cerdas dan bijaksana, kemudian memiliki empati yang tinggi. Jadi dan dia juga disebutkan sangat dermawan kepada sesamanya gitu, karena beliau dapatkan hal ini dari ayahnya Abu Umayyah. Nah, ada sebuah kisah yang memperlihatkan betapa bijaksananya beliau, yakni Ummu Salamah, yaitu pada kisahnya di perjanjian di Hudaybiyah. Jadi ceritanya nih ibu dan mbak semuanya, semoga saya bercerita nggak pada ngantuk ya, karena kalau cerita itu kan kalau kita cerita sama anak-anak storytelling sebelum tidur. Nah ini sebenarnya bukan pengantar tidur dari ibu dan mbak semuanya. Semoga masih bisa fokus ya. Jadi waktu itu ada perjanjian Hudaybiyah, jadi antara kaum kafir dan kaum muslimin ya. Nah pada kisah ini kaum muslimin kemudian dilarang masuk ke Mekah, dan akhirnya untuk melakukan serangkaian ibadah haji. Dan akhirnya oleh kaum muslimin sangat 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 sedih gitu, kecewa gitu, kok bisa sih hasil perjanjiannya kayak gini gitu. Dan akhirnya
Rasulullah pun akhirnya galau juga, gimana ini ya. Rasulullah udah minta, udah lakukan aja gitu, kegiatan mencukur itu di tempatmu yang sekarang ini gitu. Namun sahabat-sahabatnya pada nggak mau nurut waktu itu. Akhirnya ngobrol lah sama Ummu Salamah ya, gimana ini gini gini gini. Akhirnya Ummu Salamah memberikan masukan, sudah Rasulullah, engkau kerjakan aja apa yang engkau perintahkan gitu. Insya Allah mereka akan langsung mengikuti. Dan benar teman-teman semuanya, ketika akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan apa yang ia perintahkan, jadi mensyukur dan kemudian menyembelih dan segala macamnya, akhirnya sahabat pun langsung berbondong-bondong mengerjakan hal tersebut. Dan dari kisah ini pun juga kita dapat pelajaran itu bahwasanya kerjakan dahulu sebelum kita meminta seseorang untuk melakukan gitu. Dan mungkin bagi yang sudah memiliki anak misalnya, ini sangat-sangat mungkin relate ya. Kalau yang sudah anaknya udah di atas 5 tahun, itu sangat penting hal ini kita praktekkan. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sangat sangat besar kebencian Allah kepada hambanya bagi yang mengatakan tapi tidak melakukan gitu. Kabur makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekaligus mengingatkan juga ya saudara dan mbak semuanya. Ulama juga seorang perawi hadis juga, walaupun memang jumlah hadis yang beliau riwayatkan tidak sebanyak Aisyah radhiyallahu anha, namun karena memang beliau juga banyak bersentuhan dengan Rasulullah SAW, jadi besar kemungkinan beliau untuk meriwayatkan hadis. Masya Allah, dan hal ini membuktikan bahwa beliau juga memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Karena beliau bisa menceritakan ya dengan baik terkait hadis Rasulullah SAW. Kita lanjut Ibu dan Mbak semuanya di sahabat Rasulullah Asy-Syifa binti Abdullah. Mbak Nanda, apa nanti saya sampai jam berapa berarti ya? Jam 2.30. Iya, iya Bu. Jam 2.30. Insyaallah. Baik, jazakallah khair. Asy-Syifa binti Abdullah. Jadi disebutkan nama aslinya sebenarnya Laila, ya. Punya kunyah juga namanya Ummu Sulaiman karena anaknya bernama Sulaiman. Nah, beliau ini adalah seseorang yang istimewa juga karena disebutkan dalam beberapa literatur adalah guru wanita pertama dalam Islam. Gitu. Jadi beliau itu sudah menjadi guru ahli baca tulis sebelum Islam datang, insya Allah. Dan setelah datang beliau tetap melanjutkan tugas mulia beliau menjadi guru, dan juga masya Allah dia juga ahli di bidang pengobatan. Jadi bahkan ada yang menyebutkan dokter pertama dalam Islam, Allahu a'lam. Jadi beliau saking cerdasnya dan dikisahkan bahwa dia juga menjadi ahli ruqyah gitu, pengobatan dalam Islam ya. Jadi ruqyah ini Ibu dan Mbak semuanya sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang. Nah, jadi sempat ada beberapa pro kontra. Jadi waktu itu Asy-Syifa binti Abdullah kemudian menceritakan kepada Rasulullah bahwa, wahai Rasulullah, aku adalah seorang ahli ruqyah. Kemudian seperti apa itu ruqyah? Kemudian akhirnya Syifa binti Abdullah mencontohkan kegiatan ruqyahnya, dan akhirnya lanjutkan kegiatan ruqyah itu. Dan kemudian memang ada beberapa hal yang dihilangkan ya dalam beberapa riwayat, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan syirikan ya. Selanjutnya bahkan beliau oleh Rasulullah SAW diminta untuk menjadi guru dari Hafsah radhiyallahu anha ya, ini istri Rasulullah SAW, untuk mengajari Hafsah ilmu ruqyah ya. Kemudian pernah menjadi qadhi hisbah di masa Umar bin Khattab. Jadi qadhi hisbah ini adalah pengawas pasar Ibu dan Mbak semuanya, jadi yang mengawasi pasar di zaman Umar bin Khattab. Dan dia juga dikatakan memimpin sebuah klinik. Jadi sama Rasulullah dikasih sebuah lahan, kemudian di sana dibangunlah klinik di sana,
dan juga di sana mereka tinggal bersama keluarganya. Syifa binti Abdullah, Masya Allah, semoga kita bisa meneladani beliau. Jadi menjadi guru tidak hanya mengajarkan itu tidak hanya kita punya anak kita ngajarin ke anak kita gitu. Jadi kita bisa mengajarkan melalui berbagai hal gitu. Bahkan misalnya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita ngajarin klien misalnya gitu. Atau saya menjadi dokter, saya mengajari pasien-pasien saya atau teman-teman yang jadi ahli farmasi misalnya mengajarkan pasien-pasien ketika mereka sedang meminta obat. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ataupun proses kita, kita bisa menjadi guru di sana, memberikan pengajaran kepada mereka. Selanjutnya, sahabiah yang keempat yaitu Ummu Sulaim bin Milhan. Nah, Ummu Sulaim bin Milhan ini memiliki beberapa nama ya, di antaranya Rumaisa dan Gumaisa. Sebenarnya ada lagi dan tidak semuanya, cuma saya ambil dua nama ini yang paling masyhur ya. Beliau ini kalau ibu dan mbak tahu adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ada yang tahu siapa beliau? Yang mau jawab mungkin Mbak Nadila atau Mbak Nur Zakia mungkin yang mau jawab. Kalau nggak ada Mbak Nanda deh, Mbak Nanda. Tahu, Mbak. Hadir? Gimana Mbak Nur Zakia? Pas ya. Mbak Nanda tahu Anas bin Malik siapa Mbak Nanda? Mbak Nanda juga pas juga ya. Jadi Ibu dan Mbak ada Putri Ayu nih, biasanya jago nih Putri Ayu. Ayu Wulandari bisa open mic mungkin? Oke. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membantu Rasulullah. Ini membantu keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Jadi beliau adalah sosok yang lucu gitu kisahnya, bukan lucu sih, sedih antara sedih dan haru. Jadi karena beliau diminta menjadi pembantu Rasulullah oleh ibundanya sendiri. Jadi Anas bin Malik ini adalah anak yang karena ibundanya ini Ummu Salamah binti Milhan, beliau menikah, namun suaminya tidak meridhoinya dan akhirnya berpisah dan ibunda dari Anas bin Malik mengajarkan Anas bin Malik syahadat dan menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Beliau tinggalnya di Madinah. Jadi waktu Rasulullah belum ke Madinah, itu Anas bin Malik selalu ditanamkan walaupun belum pernah ketemu dengan Rasulullah, ditanamkan betapa agungnya Rasulullah SAW sampai-sampai Anas bin Malik yang masih kecil, masih di bawah usia 10 tahun itu sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, akhirnya bertemulah mereka gitu. Dan ketika bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ibundanya pun menyerahkan ke Rasulullah dengan mengatakan seperti ini. Ya Rasulullah, tidak ada lelaki maupun perempuan dari golongan Ansar, melainkan mereka telah memberikanmu hadiah. Namun aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku hadiahkan kepadamu, kecuali anakku ini. Maka ambillah dia, jadikanlah dia sebagai pembantunya. Masya Allah, sedih ya rasanya ya kalau saya sih mungkin nggak sanggup seperti Ummu Sulaim ini gini. Sudah melahirkan anak gitu, dan diharapkan nantinya bisa menemani hari-hari, ini malah diserahkan kepada orang lain gitu, Masya Allah. Namun memang nggak kaleng-kaleng yang diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah pun ya menerimanya gitu, menerima Anas bin Malik, mendampingi beliau, dan dari Rasulullah SAW, Ummu Sulaim meminta doa kepada Rasulullah untuk mendoakan Anas bin Malik, dan akhirnya didoakanlah Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taituhu.
Jadi ya Allah, berikanlah dia harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahilah dia atas apa yang kau berikan. Di riwayat yang lain, waktu hayatahu, jadi panjangkanlah umurnya. Jadi Masya Allah, nanti bisa kita praktekkan doa ini untuk memperbanyak kekayaan, walaupun dan memang sudah ada berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim binti Milhan mendidik Anas bin Malik dengan menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga merupakan sosok yang cerdas. Jadi ketika dia sudah berpisah dengan suaminya yang tidak mau hijrah, akhirnya karena beliau adalah sosok yang istimewa gitu. Jadi cantik, kemudian pintar, cerdas, dia terkenal di kalangan para sahabat, juga terkenal juga di kalangan kaum kafir. Nah, datanglah seorang sosok Abu Talhah namanya. Jadi Abu Talhah meminang Ummu Sulaim. Namun waktu itu dia masih kafir. Jadi beliau mengatakan seperti ini, orang sepertimu tidak pantas ditolak, akan tetapi kamu orang kafir, sedangkan saya seorang muslimah. Tidak patut bagi saya menikahimu. Jadi sebuah kalimat yang mungkin sederhana gitu, sederhana, namun syarat makna. Jadi kita nggak mau sama beliau, walaupun sebenarnya eh, kamu itu bagus banget gitu, keren gitu. Namun waktu itu Abu Talhah belum apa tetap ingin dengan kekafirannya, dan akhirnya datang lagi, dipinang lagi, yuk kita gimana, mau nggak nikah sama aku gitu. Abu Talhah kan apa merayu Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim tetap nggak mau, ditawarin lah, nanti aku janji akan membahagiakan kamu gitu, kata Abu Talhah, membahagiakan kamu, aku akan berikanmu harta yang banyak. Nah, kemudian apakah Ummu Sulaim kemudian goyah? Tidak ya. Dan mengatakan hal seperti ini, dan akhirnya Abu Talhah pun menjadikan keislamannya sebagai mahar. Insya Allah begitu apa namanya, begitu kokohnya keimanan seorang Ummu Sulaim binti Milhan yang tidak tergoda dengan paras tampanan dari Abu Talhah, kemudian ataupun harta dari Abu Talhah. Ummu Sulaim binti Milhan ini juga terkenal akan jihadnya fisabilillah, dan dia juga pada saat berjihad fisabilillah, beliau bagian konsumsi, jadi menyiapkan makanan, minuman, dan merawat sahabat-sahabat yang terluka di medan perang. Dan beliau tidak takut gitu untuk membawa tombak. Jadi Rasulullah nanya, Ummu Sulaim, kenapa engkau membawa tombak? Jadi kemudian Ummu Sulaim berkata, aku berjaga-jaga dengan tombakku ini, kalau nanti ada yang mendekati aku. Jadi kalau ada kaum kafir yang mendekati, akan aku tusuk dengan tombak yang aku pegang ini, Insya Allah. Jadi pemberani, kemudian sosok yang cerdas dan sangat kokoh dengan keimanannya. Dan beliau juga salah satu sahabiah di antara beberapa sahabiah yang dijamin masuk surga, Masya Allah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku memasuki surga, aku mendengar suara langkah kaki. Lalu aku bertanya, siapa itu? Malaikat kemudian menjawab, itu Al-Gumaisah binti Milhan, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi riwayat Muslim, Masya Allah. Ibu dan Mbak semuanya, 4 kisah sahabiah yang luar biasa. Di sini yang ingin saya tekankan bahwa beliau memiliki kecerdasan itu semuanya dilandaskan dengan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada gunanya sebuah kecerdasan jika tidak dilandaskan oleh ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cerdas tanpa iman itu akan menjadi musuh bagi umat Islam. Dan jangan sampai kecerdasan yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, profesi yang kita miliki tidak memberikan manfaat bagi umat yang ada di sekeliling kita. Lanjut ke intelektual muslimah masa kini. Di sini sebenarnya mungkin sangat banyak ya Ibu dan Mbak semuanya, namun karena keterbatasan saya dalam mencari di mesin Google ya, ini ada beberapa yang saya tampilkan, yakni
Yang pertama adalah Burcin Mutlul Pakdil. Kira-kira kalau dari namanya bisa menebak dari mana? Sister Stella, ahlan wa sahlan, Sister Stella. Halo, Mungkin Assalamualaikum dari Mbak Huda. Masya Allah, barakallahu fiik, bisa join. Sehat? Iya, alhamdulillah sehat Mbak Huda. Burcin, Sister, ini Burcin Mutlul Pakdil dari mana ini kira-kira? Dari namanya, Sis? Ya Mbak gimana Burcin Mbak? Mutlul Pakdil. Ada di sini di layar ada Burcin Mutlul Pakdil. Di apa? Di slide. Tulisannya kabur dokter Afwan. Jadi Iya, Oh nggak gitu, jelas. Masya Allah, Afwan. Dari mukanya, kira-kira mukanya. Namanya Burcin Mutlul Pakdil. Burcin Mutlul Pakdil. Kira-kira kalau namanya bisa nebak nggak dari mana? Dari negara mana? yang mana tuh? Yang tengah ya? Atau yang pakai Yang ini, warna yang ini biru? nih. Yang biru. Ini, yang ini. Nggak kelihatan Oh, Saya juga wajahnya. lagi presentasi nih. eh, Oh, nggak kelihatan kalau juga. dari Dari, namanya India bukan? Atau ya, Pakistan gitu? India ya. Iya. Oh iya. Masih kurang betul ya, Sister. Tapi Oh iya. Jazakallah khair sudah kontribusi ya. Iya Jadi maaf dari ya namanya ini saja. sebenarnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini orang Turki ya. Dia orang Turki. eh jadi seorang pakar astronomi yang menemukan galaksi yang baru. Jadi sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya. Beliau menemukan new galaksi yang kemudian akhirnya diberi namanya dia. Jadi penemu galaksi Burcin. Ini saya ambil dari Nat Geo ya. Insya Allah. Kemudian yang kedua ada Hesa Al-Jaber. Hesa Al-Jaber ini adalah seorang pakar di bidang teknologi informasi. Ada juga beberapa karyanya yang tidak saya tampilkan dan dengan kepakarannya beliau di bidang teknologi informasi, akhirnya beliau pun menjadi politisi ya. Pastinya di kementerian yang sesuai dengan bidangnya dan akhirnya dengan keahlian beliau bisa memajukan negaranya. Dan beliau juga seorang guru akademisi. Ini ada Profesor Jackie Yiruing ya. Beliau adalah kelahiran Taiwan, ibu dan mbak semuanya. Namun berkebangsaan Amerika dan sekarang berdomisili di Singapura. Nah, beliau adalah penerima award winning researcher in nanotechnology. Jadi beliau sempat viral juga karena kehebatan beliau. Masih banyak ya intelektual muslimah pastinya mungkin ibu dan mbak memiliki nama-nama sendiri. Intinya di sini kita ingin meneladani, ingin mengatakan bahwasanya kita seorang muslimah berhijab bukan menjadi hambatan untuk bisa berkarya. Berkarya di sini bukan untuk kemudian dijadikan kesombongan, namun bagaimana karya yang kita gapai bisa memberikan manfaat bagi umat dan karya yang kita miliki pun tidak terbatas manfaatnya untuk umat muslim sendiri, namun bisa lebih luas, Masya Allah. Sebagaimana prinsip dari Islam yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, kalau tadi intelektual muslimah dunia, mungkin selanjutnya intelektual muslimah abad ke-20 nih. Siapa? Mbak Nanda sudah bisa join? Bisa open mic Mbak Nanda? Iya Mbak. Kalau ibaratnya kita kalau anak zaman sekarang idola gitu ya. Idola atau mungkin Indonesian Idol siapa idolanya. Nah, kalau kita idolanya Mbak Nanda dari intelektual muslim Indonesia abad ke-20 siapa nih Mbak Nanda? Kalau abad 20 berarti tahun 1900-an ya. 1900-an. Iya. Ya enggak? Yang Mbak Nanda Kazumi gitu. belum Mungkin ada. tokoh-tokoh perjuangan mungkin Mbak Nanda punya. Itu siapa? Cutnya ini istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Siti Siti Walidah. Walidah ya. Iya. Jadi salah satunya ada Nyai Siti Walidah, kemudian
Ada lagi mungkin Ara Kartini, beliau juga seorang muslimah, masya Allah. Kemudian ada lagi siapa? Rasuna Said, ya, dan Cut Nyak misalnya, itu semuanya seorang muslimah yang kemudian bisa dikatakan beliau membangun peradaban karena pada saat pada saat Indonesia masih dijajah, kemudian mereka adalah yang berjuang kemerdekaan, mengajarkan masyarakat Indonesia, dan wanita-wanita yang mungkin notabene pada saat itu karena pada zaman penjajahan kita dibatasi belajar. Namun tetap diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang muslimah pada zaman itu gitu. Masya Allah. Kemudian tokoh intelektual muslimah abad sekarang, abad 21. Mangga siapa nih yang mau Mbak Prazna Parastuti mungkin? Mbak Prazna? Atau Uhti Nuresnandari mungkin? Tokoh intelektual muslimah abad masa kini yang Mbak Prazna boleh Mbak, sudah tunggu. Jadi Mbak Prazna? Belum ada, Mbak. Nggak tahu siapa saja belum. orangnya. Iya, enggak apa-apa. Nyebut nama sendiri boleh loh Mbak Prazna. Kan abad sekarang, enggak apa-apa. Jadi intelektual muslimah Ibu dan Mbak semuanya, yang ingin saya tekankan bahwa menjadi seorang intelektual tidak harus berpendidikan tinggi. Jadi bagaimana membangun peradaban adalah prinsipnya bagaimana kita bisa membangun diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Baiklah, kalau dari versi saya, ya, tokoh intelektual muslimah abad 21 di sini uh, yang sering saya simak ya, maksudnya ada Bunda Lirisman misalnya, ya, Bunda Lirisman dengan segala prinsip, segala ilmu-ilmu parentingnya yang sangat bermanfaat bagi bunda-bunda ya, bunda-bunda yang ada di Indonesia. Kemudian ada Pipit Senja yang dengan kelihayannya yang dalam menulis yang sangat kritis terhadap kondisi masyarakat Indonesia, dengan tulisan-tulisan beliau bisa memberikan input gitu, kita memberikan kita kesadaran dengan cara yang lebih ringan gitu, nggak berat. Ada lagi misalnya penulis juga T.H. Manadia, ya, atau bahkan mungkin seorang influencer yang di YouTube misalnya Ustazah Oki Stiana Dewi, itu bisa juga kita sebutkan, menurut saya bisa kita masukkan tokoh intelektual muslimah abad 21. Dan mungkin bisa ditulis di chat. Betul sekali. Itu ada Dr. Aisyah Dahlan, Masya Allah, dengan ilmu Indrawati. Masya Allah, betul-betul chat lagi teh, ayo. Masih banyak sih, tapi lupa. Iya. Barakallahu fiik. Bunda Sufia, Bunda Dr. Nuda, semuanya pokoknya yang ada di itu adalah muslimah peradaban modern. Masya Allah, amin. Barakallahu fiik. Baik, itu adalah tokoh-tokoh intelektual yang mungkin bisa kita teladani sepak terjang beliau. Atau mungkin ibu-ibu kita sendiri yang ada di rumah gitu, yang sangat dekat dengan kita, Masya Allah, yang mungkin sangat lebih mudah gitu kita untuk meneladani beliau sebagai anaknya. Nah, ini saya masuk ke udah lewat ya waktunya ya Mbak Nanda ya. Sebenarnya saya mau Tidak apa-apa, dokter, dilanjutkan saja sampai selesai. Ini saya mau nontonin video. Jadi saya mau menyampaikan bahwa belajar dari guru kami ya, Ustaz Aisyah Dahlan, beliau sangat menekankan fungsi otak gitu. Jadi kita sebagai manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang begitu kompleksnya, begitu rumitnya yang ada di kepala kita ya.
dan sangat berkaitan dengan kecerdasan. Walaupun memang kita ketahui bersama juga kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan otak, tapi juga hati, emosional, dan segala macamnya. Namun semoga semuanya juga kembali ke otak-otak itu sendiri karena fakta ibu dan mbak semuanya ada dua belahan ya, ada belahan kanan dan belahan kiri dan masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Dan kanan otak belahan kanan ini lebih berfungsi kepada peran-peran yang berbau seni art. Ya. Otak kiri berkaitan dengan analitik ya, bagaimana menghitung, kemudian bagaimana memahami fakta-fakta yang ada di lapangan, berpikir logika ya. Nah, bagaimana sebenarnya agar kecerdasan itu terbangun secara optimal? Jadi disebutkan bahwa lebih optimal bila menggunakan keduanya secara bersamaan. Bagaimana maksudnya? Bahwa misalnya kita 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 pada saat kita mendengarkan musik misalnya kita mendengarkan musik kemudian dihafalkan itu serasa lebih cepat. Nah, atau contoh yang lainnya ketika kita menghafalkan Al-Quran gitu, akan lebih syahdu, kemudian lebih mudah masuk ketika kita menggunakan nada-nada tertentu misalnya seperti itu. Jadi intinya mengintegrasikan antara art dan logik ketika memahami sebuah masalah gitu, mempelajari sebuah pelajaran. Baik, selanjutnya saya putarkan. Ini adalah penjelasan tentang otak ya. Kedengaran nggak Mbak? Kedengaran. Kedengeran, Kedengaran dokter. ya. Cuman gambarnya agak blur memang ya, atau bagaimana ya? Oh iya. The brain for kids. What Masih blur weighs nggak? about 3 pounds? Masih blur nggak Masih, Nanda? masih Masih. dokter. Kalau masih ya nggak usah kita putar lah ya. Kembang nanti nggak maksimal. Jadi intinya dia pada video ini dijelaskan betapa kompleksnya otak kita. Jadi kalau kita lihat ini cuma dua belahan gini aja ya, terus ada lekukan gitu. Sebenarnya dia terdiri dari jutaan sel saraf ya, sel saraf yang di mana sel saraf satu dan sel saraf yang lainnya akan membentuk sebuah sambungan ketika kita mempelajari sesuatu. Dan sambungan itu akan menebal, ya semakin dia menebal, semakin lekat ingatan itu. Jadi maka wajarlah ketika kita menghafalkan sesuatu misalnya kita akan lebih mudah dihafalkan ketika mengulang-mengulangnya karena memang sambungan sel saraf yang ada di otak kita itu akan menebal. Nah, dan hal ini juga berkaitan dengan konsep di mana seorang pendidik atau seorang ibu ya ketika memarahi anaknya disebutkan bahwa sel saraf ini pun akan mengalami penyusutan, Masya Allah. Jadi itulah mengapa panutan kita, uswah kita, Rasulullah SAW bahkan tidak pernah memukul ya, memukul istrinya ya, memukul anaknya ya. Masya Allah yang bisa kita ambil ibrahnya karena ketika kita memarahi kemudian bahkan memukul maka sambungan-sambungan saraf itu pun akan menjadi putus gitu. Dan ini mengakibatkan anak-anak kita pun akan berkurang gitu kemampuan daya pikirnya. Baik, selanjutnya ini yang tadi mungkin sudah saya sampaikan. Ya, Screen-nya gimana, Mbak? masih blur. Screen-nya masih blur. Masih blur ya? Iya. Blurnya dari tadi atau gimana, Mbak? Iya, dari tadi. Mungkin di full screen ya. Enggak full screen sebenarnya. Memang apa Atau permasalahan dari mungkin sinyalnya ya, Bu Dokter. sinyal ya. Sinyal udah saya ini semua, yang lainnya udah saya putus semuanya. Gimana? Udah mau selesai sih Mbak Afi ya. Nanti saya kasih filenya ke Mbak Afi insya Allah. Untuk bisa dibagikan apa nanti teman-teman yang mau
Insya Allah Iya. disebar. Ya, yang mau mungkin bisa tulis di chat untuk nanti kita oleh panitia dikirimkan materinya. Jadi di sini tertulis ya, mungkin saya bacakan. Jadi dalam membangun peradaban, karena kita judulnya peradaban, wanita sangat berperan penting. Jadi tidak hanya laki-laki ataupun kepala keluarga, tapi disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula. Jadi orang tua, seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Jadi kita sekolahkan anak-anak kita ke sekolah gitu. Namun sebanyaknya pendidikan anak-anak kita di sekolah, tapi mereka akan tetap pulang dan menjadikan yang kita adalah berperan dalam mengajari anak-anak kita di sana. Dan untuk mencapainya diperlukan sosok wanita yang cerdas. Bagaimana kita bisa mengajari anak kita, bagaimana kita bisa mengajari murid-murid kita di luar sana, bagaimana kita bisa berbagi dengan rekan-rekan kita gitu. Karena kita berteman pun sebenarnya seharusnya ada misi dakwah di sana gitu. Jadi ada misi dakwah untuk saling mengajak kepada kebenaran dan tapi kitanya tidak mau belajar gitu. Kita mau berbagi apa sama orang lain kalau misalnya kita tidak mau menuntut ilmu lebih giat lagi. Rajin membaca ya, kemudian rajin menelaah ilmu, rajin menyimak kajian-kajian dari yang ahli ya. Dan kecerdasan yang utama adalah kecerdasan yang terintegrasi didasari nilai-nilai ketauhidan. Karena kita belajar dari sosok-sosok sahabiah yang tadi ya, bahwa yang nomor satu adalah betapa besarnya keimanan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besar kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, dan segala ilmu yang ada di dunia ini sebenarnya berasal dari ilmu agama itu sendiri gitu, ilmu Islam. Jadi tidak ada yang dinamakan dikotomi pendidikan. Jadi nggak ada yang ini pelajaran agama Islam aja nih gitu, atau ini pelajaran matematika aja. Tapi semuanya bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai Islaman. Jadi pesan saya gitu dengan berbagai background yang ada di grup ini, mungkin ada yang dari background teknologi, elektro ya, atau dari background bisnis misalnya. Mari kita coba telaah di sana nilai-nilai apa yang bisa kita nilai-nilai ketauhidan apa yang bisa kita integrasikan di sana dan kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita sharekan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya apa yang akan sahabat lakukan sekarang ini? Jadi inginnya saya gitu. Sekarang kalau ada yang berdekatan dengan pulpen, pensil, saya juga tidak mengerjakan. Coba kita ambil waktu sekitar 2 menit. Silakan dituliskan ini apa yang akan teman-teman lakukan atau yang lebih real aja gitu. Apa yang sudah kita lakukan aja dulu. Jadi nanti setelah kita setelah kita tahu apa yang sudah kita lakukan, mungkin kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Silakan Ibu dan Mbak semuanya, ada waktu 2 menit ya Mbak Nanda ya. 2 menit untuk menuliskan apa Dokter Afwan? Udah penulis ya. Jadi menuliskan apa kebermanfaatan apa yang sudah Teh Hoda berikan kepada diri atau kepada lingkungan sekitar gitu. Jadi karena kan judulnya kecerdasan membangun peradaban. Jadi dengan kondisi sekarang umur sekian, misalnya saya umur 34 tahun ini, apa sih yang sudah saya berikan untuk umat ini gitu. Bisa dituliskan mungkin. Apa Dokter boleh intro apa untuk menuliskan hal seperti itu kita menuliskan semuanya. Apa itu tidak termasuk ria? Menuliskannya bukan di chat gitu, menuliskan di buku masing-masing aja. Jadi menuliskan di buku masing-masing tujuannya untuk menjadi refleksi. Jadi kalau teman-teman ada yang punya jurnal harian, jadi kayak jurnal syukur gitu misalnya. Oh saya hari ini sudah begini gitu. Nah ini seperti itu aja. Harapannya kita bisa refleksi karena kayak saya pribadi sering sekali terlupakan hal ini gitu. Jadi apa sih yang sudah saya berikan gitu. Jangan sampai ternyata
kita terlalu egois dengan dunia kita gitu, mencari apa, mencari nafkah ya sana kemari, namun belum ada yang bisa kebermanfaatan yang bermakna yang kita berikan untuk umat gitu. Mungkin silakan sekitar 2 menit. Saya juga nulis ya. Untuk hari ini saja, Dok. Mbak Mbak siapa Mbak Nanda juga nulis Mbak Nanda. Iya, dokter. Tapi mungkin kalau 2 menit nggak cukup ya waktunya. Jadi ya minimal satu lah yang teman-teman pilih. Nanti bisa dilanjutkan setelah pertemuan ini. Gitu. Jadi. Baiklah, mungkin sudah ada yang menuliskan sekedar refleksi bagi kita aja ibu dan bapak semuanya. Mungkin nanti bisa banyak gitu ya. Bisa nanti bisa ditanyakan kembali apakah hal-hal ini sudah memberikan manfaat untuk umat gitu, untuk membangun peradaban yang memang senantiasa ingin kita bangun bersama di Indonesia khususnya ya. Izin Dokter Huda. Dalam gimana Bu Kelly? Ya, saya mau menyampaikan apresiasi untuk diri sendiri pada hari ini. Masya Allah, barakallah, monggo Bu Kelly, tafadhol Bu. Iya, Insya Allah ini saya sampaikan untuk mengapresiasi diri sendiri ya, untuk bersyukur apa yang sudah saya lakukan hari ini. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk diri saya dan keluarga yang terdekat saya, untuk semuanya, masyarakat luas pada umumnya gitu. Pertama, hari ini saya sudah menyiapkan sahur seperti biasa untuk keluarga saya. Terus setelah itu sholat subuh, kemudian saya jalan pagi sebanyak 10 langkah untuk menjaga kesehatan saya. Kemudian saya udah pergi ke pasar untuk belanja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, merawat anak. Kemudian yang paling effort adalah mendorong diri membuka laptop untuk mengerjakan proposal tesis. Seperti itu, Dokter Huda. Semoga apa yang saya lakukan pagi tadi bisa mendorong semangat saya untuk ke depannya. Terima kasih, Dokter Huda. Masya Allah, tabarakallah Bu Kelly atas sharing yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Bu Kelly merupakan ketua dari PCA Taiwan. Terima kasih Bu Kelly atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi di sini. Dan sangat betul ya yang disampaikan oleh Bu Kelly, bahwa di sana ada sisi-sisi self love ya, kalau saya tidak salah ya Bu Kelly. Jadi kita bersyukur ya atas apa yang sudah kita capai selama ini gitu. Saya izin dokter. Ya, tafadhol Bu Hada, gimana Bu Hada? Mungkin tidak jauh dengan Bunda Kelly ya, saya juga gitu mengapresiasi diri sendiri terutamanya gitu kan. Apalagi saya sebagai pekerja migran Indonesia yang
24 jam harus bergelut dengan pasien yang 100% di kasur gitu. Bangun pagi, mungkin dari bangun pagi tadi saya pertama kali membalas lain juga ya di grup, menyiapkan sahur, sholat ya seperti itu gitu, sholat tahajud, sholat dan lainnya, terus bersahur sambil membuka laptop juga seperti Bunda tadi, karena mengerjakan makalah juga masih juga belum beres gitu, sambil pokoknya mas sambil semuanya. Dan setelah beres sholat pagi, mengaji semuanya, menyiapkan sarapan pasien, membalas pertanyaan-pertanyaan dari CPMI, dari inbox, dari WhatsApp, dari line, dari segala arah seperti itu, dan lain sebagainya. Mungkin itu utamanya ya apresiasi untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena sampai sekarang masih bertahan dalam kesulitan, bersabar, terus tidak mudah mengeluh, tidak pernah mengeluh untuk apa yang sudah dialami, dijalani saja dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Mungkin itu saja dari saya pribadi seperti itu. Terima kasih. Nggak ada suaranya, Dok. Terima kasih Bu Hoda, lupa saya unmute. Jadi jazakumullah khair Teh Huda dan Bu Kelly atas sharing yang sudah disampaikan. Memang yang Ibu Kelly dan Teh Huda sampaikan adalah yang saya tangkap dan saya terapkan, dan insya Allah teman-teman terapkan juga, adalah khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya gitu. Dari yang kecil, dari kita sendiri, kemudian dari klien kita, dari pasien kita, dari keluarga bagi yang sudah berkeluarga, kemudian bagi teman-teman yang mungkin student ya, apakah sudah bisa memberikan manfaat bagi teman-teman di sekitarnya dan seterusnya gitu. Jadi lingkup yang semakin besar, semakin besar lagi. Dan pastinya nanti membangun peradaban yang kita impikan gitu. Dan kita yakin bahwa nanti mungkin bisa diambil dulu Mbak Selvi. Jadi kita berharap dengan lingkup-lingkup kecil kita nanti bisa membangun peradaban yang lebih besar ya, yang baik gitu. Karena bagaimana kita ketahui memang peradaban Islam saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Berbeda pada zaman dahulu ya, di mana Cordoba waktu itu menjadi pusat peradaban Islam, dan insya Allah kita optimis bersama kita akan mencapai pada masa itu lagi dan bisa lebih daripada itu. Selanjutnya di sini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya menjadi hal-hal yang pengantar bagaimana kita bisa menuju peradaban yang lebih baik lagi. Jadi lebih giat lagi kita menuntut ilmu. Misalnya teman-teman pekerja tidak menjadi batasan gitu. Kita teman-teman setelah bekerja masih ada waktu di waktu-waktu lelahnya, misalnya bisa membaca-baca berita atau mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu yang menurut saya dengan memiliki tidak spesifik ilmunya bisa lebih variatif gitu. Bisa belajar ekonomi, bisa kemudian belajar ilmu kesehatan, bisa mempelajari ilmu bisnis, bisa gitu. Jadi teman-teman PMI menurut saya bisa lebih asik lah dalam menuntut ilmu yang lebih variatif gitu. Dan senantiasa meluruskan niat lillahi ta'ala, karena innamal a'malu binniyat.
Jangan sampai kita belajar pagi siang malam, namun hanya mendapatkan ilmu saja, tapi tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mempersiapkan diri menjadi guru bagi diri kita sendiri dan keluarga kita dan umat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kelly dan Bu Hoda, dan mengintegrasikan ilmu yang dimiliki dengan nilai-nilai keislaman. Memastikan ilmu yang dimiliki membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai pekerja ataupun sebagai student ya, tapi kita kok semakin jauh gitu, makin sedikit tilawahnya, makin lambat salatnya, makin telat-telat ya, dan memperkuat ikhtiar dengan iringan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya. Ini sekilas saja hadis atau ayat apa saja sih yang menjadi motivasi sahabat dalam belajar. Saya yakin sangat banyak ya di antara kita semua, karena motivasi itu menjadi nilai yang sangat penting ya. Dengan motivasi kita bisa menjadi lebih bersemangat ketika kita kendor, lagi males-malesan, capek menghadapi profesor misalnya, atau menghadapi lautan yang bawel misalnya ya. Dengan motivasi ini kita bisa lebih bersemangat lagi. Saya menyampaikan 3 hal, yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan hadis Rasulullah SAW, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah, teman-teman yang lagi kuliah harus benar-benar meyakini hal ini gitu. Karena kalau tidak meyakini ini nanti ya tidak akan bernilai, hanya mendapatkan ilmu aja. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi Masya Allah sangat besar manfaat dan pahala bagi orang-orang yang menuntut ilmu ataupun yang mengajarkannya. Ini adalah 2 sumber yang utama yang saya ambil dari kitab Syekh Mahmud Al-Misri, terjemahan ya, buku biografi 35 sahabiah Nabi dan Al-Quran Al-Karim. Sekian yang saya sampaikan. Afwan karena layarnya blur kayaknya, yang bermasalah laptopnya sepertinya, karena beberapa kali webinar, bukan beberapa kali sih, sebelumnya juga sempat seperti ini. Insya Allah nanti di waktu yang akan datang akan saya lebih perbaiki. Saya kembalikan ke Mbak Nanda. Afwan, Mbak Nanda waktunya lebih ya. Ya, jazakillah khair untuk Bu Dr. Huda. Iya, mungkin saya sedikit sebelum ke tanya jawab, saya sedikit menyimpulkan beberapa hal mengenai kecerdasan untuk membangun peradaban, meneladani kisah Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Ashifa binti Abdullah, dan Ummu Sulaim. Jadi, kenapa sih kita harus belajar atau meneladani beberapa kisah? Karena Allah sudah menerangkannya dalam surat Al-A'raf ayat 176. Dan ada beberapa kisah sahabiah seperti kisah Aisyah yang menjadi perawi hadis terbanyak urutan keempat, dan beliau juga ahli di beberapa bidang, dan Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah Al-Makhzum, beliau adalah kisahnya bijaksananya beliau di perjanjian Hudaibiyah bisa menjadi ibrah untuk kita semua. Dan ketiga, untuk kisah Ashifa binti Abdullah, beliau juga seorang guru, wanita pertama dalam Islam, dan juga beliau masih bisa menyempatkan waktunya untuk beberapa hal lain. Dan yang terakhir untuk Ummu Sulaim binti Mulham atau Rumaisyah. Beliau itu saking kokohnya imannya dan saking ikhlasnya beliau untuk umat, jadi beliau merelakan anaknya Anas bin Malik untuk menjadi pemandu Rasulullah. Ya, mungkin itu saja sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui chat atau bisa langsung buka mic. Monggo silakan teman-teman.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan dengan Dr. Huda. Atau mungkin saya dulu dokter ya. Ini masih biasanya kalau harus dipancing dulu. Ya, Iya, Mbak. sebagai apalagi mahasiswa, kalau teman-teman mahasiswa, kalau dari Formit kan mayoritas adalah teman-teman mahasiswa. Hal apa yang paling utama yang harus kita fokuskan untuk membangun peradaban atau agar supaya kecerdasan ini bisa membangun peradaban dan juga bermanfaat untuk umat begitu, dokter. Baik, jazakallah khair Mbak Nanda atas pertanyaannya. Jadi menurut saya pertama yang harus ditanamkan adalah motivasinya dulu Mbak Nanda. Jadi ketika teman-teman bersekolah di sini, apa sih yang teman-teman ingin dapatkan gitu? Apakah sekedar kemudian sekolah nanti dapat pekerjaan yang lebih baik gitu kan? Semoga tidak sependek itu gitu. Jadi lebih luas lagi bagaimana nantinya teman-teman dengan memiliki pekerjaan, dengan memiliki ilmu yang lebih mumpuni, insya Allah dengan berstudi di sini, dengan ilmu itu nanti teman-teman bisa memberikan manfaat gitu melalui pekerjaan-pekerjaan dan kebermanfaatannya ini tidak hanya untuk bagi diri sendiri, namun juga untuk umat. Dan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa niatkan ini untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan menuntut ilmu, ilmu itu nanti menjadi insya Allah menjadi amal jariah bagi siapa? Bagi Nanda sendiri, kemudian bagi amal jariah bagi anak-anak dan Nanda sendiri, kemudian bagi nanti misalnya jadi pengajar atau menjadi pembicara-pembicara atau bahkan di tetangga-tetangga nantinya bisa berbagi dengan ilmu yang Nanda miliki. Dan pastinya yang tadi sudah sampaikan bahwa tidak bisa kita ilmu duniawi saja yang kita tanamkan gitu, kita pelajari, namun ada mungkin yang tadi saya sampaikan adalah ilmu fardu ain. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ada yang wajib kita pelajari. Jadi seperti misalnya pelajaran sholat ya, kita sebagai umat muslim pastinya, kemudian belajar bagaimana misalnya ketika bersuci ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu yang bersifat fardu ain. Nah, disinilah pentingnya sebagai student, sebagai mahasiswa, bahwa apakah dengan ilmu, dengan kuliah yang sekarang dijalani itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Karena dengan pendekatan ini nantinya akan membangun peradaban itu secara sendirinya dengan sendirinya. Gitu. Gitu Mbak Rana, mungkin di sini ada Bu Kelly yang juga mahir ya di bidang ini. Kalau ada tambahan mungkin Bu Kelly ingin memberikan pendapat sebagai seorang yang memang menggeluti ya. Mohon doanya aja ibu-ibu semuanya agar saya juga bisa mengikuti juga teman-teman dalam menuntut ilmu. Monggo ada yang mau disampaikan mungkin Bu Kelly. Masya Allah, Huda sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Bu Huda, luar biasa. Nggih, Bu Kelly saya rasa cukup. Nggih. Bu Kelly, beliau sedang menempuh PhD ya Bu ya di nursing terkait mental health ya Bu. Alhamdulillah di Asia University Taichung Ibu. Masya Allah. Nggak ada tambahan Bu Kelly? Sampun lengkap, Masya Allah luar biasa. Begitu Mbak Nanda, ada tanggapan lagi mungkin? Sudah, Insya Allah. Dokter, jazakillah khair. Mungkin Sama teman-teman yang jangan, lain. sama jangan takut untuk belajar ilmu yang lain Mbak Nanda. Jadi misalnya Mbak Nanda sekarang studi apa? Qadarullah saya sudah baru saja selesai master, Bu Dokter. Barakallah. Ini sedang di Indonesia. Masya Allah. Itu ngambil apa Bu Mbak Nanda? Ini Network Learning Technology, teknologi Network, pendidikan. Iya. Teknologi pendidikan, network Iya. learning technology. Oh Masya Allah.
Jadi nanti bisa sangat itu maksudnya bisa sangat relate gitu dengan kebermanfaatan untuk umat, terutama untuk pendidikan di Indonesia ya. Insya Ya, Allah nanti insya semoga Allah. bisa semoga bisa terintegrasi teraplikasi ilmunya di apa di Indonesia nantinya. Pokoknya itu aja sih. Jadi gimana caranya biar aku bisa bermanfaat gitu. Jadi apapun caranya, insya Allah kalau kita udah punya niat itu, minta sama Allah, ya Allah jadikan ilmu saya bermanfaat seperti doa yang tadi kita baca, insya Allah akan ada aja jalannya. Jazakillah. Ini ada yang raise hand. Monggo silahkan Fatin Lailatul langsung Oke, open mic. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior ini Bu Fatin, Waalaikumsalam saya pantau Bu Fatin. Nah, Bu Dokter, jumpa lagi walau di Iya, online. Nggih. Saya mungkin mau tanya Bu Nurhuda. tolong. Kebetulan saya di KMU, di Kaohsiung Medical University, sedang menempuh PhD Nursing. Gini Bun, saya itu dulu waktu pertama kali datang itu mungkin niatnya memang saya pengen keluar negeri itu apa studi di luar negeri itu mencari ilmu, kemudian menambah wawasan, kemudian ini seiring dengan berjalannya waktu, kok sekarang itu niatnya itu cepet selesai aja. Maksudnya hanya gini, apakah itu salah saya itu sampai beristighfar astagfirullahaladzim, apakah saya itu punya niatan hanya apa ya istilahnya menggugurkan kewajiban bahwa kami itu ya maaf saya sedang apa ini ya pengajar saya di UM Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga saya itu karena tempaan ya stres banget sehingga saya yang tadinya itu mungkin kepingin jadi Superman atau Superwoman di mana pengen semuanya saya pelajari, ternyata di tengah-tengah perjalanan waktu sudahlah saya mungkin capek, saya pengen lulus aja, pokoknya satu dok pengen lulus segera pulang. Nah, apakah itu salah sehingga eh, ya dengan kesetresan ini Allah itu memberikan apa istilahnya teguran kepada saya, Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah barakallahu fiik Bu Fatin yang sedang menempuh studi di nursing ya. Jadi dulu saya mendapatkan ilmu dari guru saya seperti ini Bu Fatin. Jadi ada yang namanya tajdidun niyah gitu. Tajdidun artinya memperbaharui, niyah artinya niat. Jadi memang ketika kita melakukan sesuatu gitu, kadang-kadang kita lenceng gitu, lenceng ke niatnya tadinya begini, udah benar kita mau menempuh ilmu, menempuh apa pendidikan agar bermanfaat, kembali ke kampus, kemudian bisa mengajarkan kepada mahasiswa gitu. Namun karena seiring sejalan banyak rintangan dan akhirnya sekarang niatnya sudah berubah gitu, pengen cepat-cepat selesai aja. Jadi menurut saya kita lagi-lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Bu Fatin. Jadi karena hal demikian ya tadi seperti betul yang seperti Bu Fatin sampaikan menjadi teguran dari Allah karena niat kita yang sudah beralih, kemudian akhirnya memang rintangan itu tidak selesai-selesai gitu. Jadi coba kita kembalikan lagi niat kita bahwa Bismillah ya Allah mudahkan saya untuk menyelesaikan studi ini agar saya bisa kembali ke kampus untuk bisa kemudian mengaplikasikan ilmu yang sudah saya pelajari. Dan itu namanya doa ya Ibu dan Mbak semuanya itu tidak cukup sekali kita lafalkan gitu. Kita ucapkan terus menerus ya. Bisa di waktu-waktu yang istijabah, ketika di akhir sujud misalnya dari sujud salat kita di akhir rakaat itu kita bisa baca doa itu, kemudian di sepertiga malam atau bahkan yang simpelnya pada saat berbuka puasa ya karena kita sedang di bulan Ramadan itu sangat 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 mustajab waktunya. Jadi seperti itu, jadi kita diperbarui lagi niatnya Bu Fatin, karena tidak ada manusia yang sempurna gitu, jadi nggak ada yang kita nggak luput dari kesalahan.
Makanya ada kemudian pintu untuk kembali lagi. Kita bisa belok lagi kembali ke niat yang seharusnya. Insya Allah dengan demikian Allah akan berikan jalan. Dan mungkin ada satu doa yang mungkin bisa saya sharing yang juga saya dapatkan dari guru saya, yaitu ada di dalam surah Al-Kahfi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, mungkin sudah sering dibaca oleh ibu-ibu dan mbak semuanya dari surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi ketika kita berdoa, uh, banyak sekali doa yang sebenarnya mungkin bisa kita bacakan, kita baca terkait hal ini. Di antara doa yang tadi saya sebutkan adalah artinya wahai Tuhanku, berikanlah dari sisimu aku rahmat gitu. Jadi berikanlah rahmat, wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah kepada kami petunjuk gitu. Jadi ketika kita sekarang Bu Fatin dalam kondisi yang sulit ya, sulit, kemudian dan meminta kasih sayang Allah gitu. Nah, sungguh kalau bukan karena kasih sayang Allah, bahkan kita nggak bisa ketemu ya di Zoom pada hari ini. Dan dengan kasih sayang Allah pun, insya Allah masalah yang sedang Ibu alami dan kita semua alami, insya Allah dengan keyakinan penuh pastinya. Karena berdoa tanpa keyakinan sama aja sama dengan 1 kali 0 gitu Ibu dan semuanya. Jadi kalau kita berdoa tapi kita aduh nggak bisa nih kayaknya nih, kita berdoa ya Rabbana atina min ladunka rahmah gitu, tapi dalam hati kita nggak yakin sama kemampuan diri kita sendiri, maka hal ini pun tidak akan sampai seperti itu. Jadi berdoa di waktu yang mustajab, kemudian yakin, dan pastinya dilanjutkan dengan ikhtiar yang saya yakin sedang Ibu lakukan juga sekarang. Begitu Bu Fatin, saya deg-degan jawab Bu Fatin, ini senior kami di PCK. Semoga bisa menjawab Bu Fatin, dan semoga bisa melalui, semoga segera bisa kembali ke kampus ya Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun doanya. Iya, sami-sami Bu Fatin. Selanjutnya tadi ada yang raise hand lagi, Mbak Safitri. Monggo Mbak Safitri. Terima kasih kesempatannya. Bu Huda, saya ingin bertanya. Jadi kan sekarang ini kita kecerdasan itu identik dengan orang yang berprestasi atau sibuk. Tetapi terkadang di masa sekarang ini justru dengan kesibukan kita lupa untuk memperbanyak ibadah sunnah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana karakteristik yang melekat ya pada sahabiah zaman dahulu di masa Rasulullah yang sekiranya bisa kita contoh meskipun kita itu sibuk dengan berbagai macam hal, tetapi tidak mengesampingkan dan ibadah-ibadah lainnya itu apa karakteristiknya, karena saya pernah mendengar gitu dari ini salah satu sahabiah, saya lupa sahabiahnya siapa, tapi seorang sahabiah itu berkata bahwa setelah Rasulullah menjelaskan hadis terkait dengan sholat rawatib 12 rakaat, saya semenjak saat itu pula saya tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 rakaat. Padahal kita tahu juga kesibukan mereka itu juga banyak gitu. Nah, itu bagaimana? Terima kasih Mbak Tini atas pertanyaannya. Jadi sangat menarik ya, karakteristik apa sih yang dimiliki oleh sahabiah sehingga bisa membentuk ulama-ulama yang akhirnya bisa kita pakai hadis-hadisnya pada zaman sekarang ya, ilmu-ilmunya, bahkan ilmu kedokteran mungkin pada zaman itu ya. Jadi yang pertama adalah disebutkan bahwa sahabiah yakni mereka sibuk pada pagi siang harinya, kemudian tapi sibuk juga pada malam harinya. Jadi tidur dikit ya, tidurnya sedikit. Jadi beraktivitas duniawi pada siang harinya. Jadi misalnya pedagang, ya mereka berdagang, berbisnis. Namun pada malam harinya mereka pun khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena kalau misalnya yang kita aplikasikan ke sekarang ya teman-teman, bekerja bersama kliennya ya, bersama nenek atau simbahnya, kakek ya, atau mama harus full ketika mereka sedang bangun. Nah itu pada malam hari ketika mereka istirahat bisa dimaksimalkan di sana tanpa mensampingkan waktu istirahat. Jadi waktu istirahat memang lebih sedikit ya.
karena di waktu-waktu seperti di malamnya mereka habiskan untuk tahajud, kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kepada Rasulullah pastinya kepada Allah ya, iman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya. Bahwa ketika Islam datang gitu, orang-orang karena waktu itu zaman jahiliyah, jadi dengan sendirinya orang-orang bisa merasakan bahwa Islam itu begitu indahnya, gitu, begitu damainya. Jadi bahkan orang-orang yang dan itu tidak mengenal orang-orang miskin aja, tapi orang-orang kaya pun banyak yang merasakan hal ini karena terutama pada sisi memuliakan wanita ya, memuliakan wanita. Jadi pada zaman jahiliyah wanita itu tidak mengenal baca tulis, dipinggirkan. Namun justru ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwa orang yang berilmu, wanita yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Bahkan Rasulullah menyiapkan satu hari untuk beberapa hari untuk kemudian mengajarkan sahabiah terkait dengan ilmu agama. Seperti itu. Kemudian kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi karakteristik dari sahabiah, mereka dengan bidang ilmu yang mereka miliki ya, walaupun memang dari yang sumber saya dapatkan saya belum banyak mendapatkan sumber ilmu-ilmu lain ya, jadi saya baru mendapatkan ilmu ahli-ahli keahlian di bidang sastra, kemudian pedagang ya kayak ini Khadijah yang kita tahu, kemudian ahli di bidang kedokteran ya, pengobatan ruqyah ya. Namun demikian mereka karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, mereka pun kemudian mempelajari, menghafalkan hadis-hadis Nabi. Dan kenapa sih mereka menghafalkan hadis-hadis Nabi gitu? Maksud saya begini, coba kita bayangkan, kita lihat Rasulullah, kenapa harus dihafalkan gitu? Karena mereka tahu bahwasanya nanti setelah saya ada generasi berikutnya yang mereka perlu tahu bahwa Rasulullah itu seperti ini loh gitu. Jadi coba kita posisikan diri kita pada zaman dahulu bahwa mereka sudah memikirkan generasi-generasi saat ini pada waktu dulu gitu. Dan kita pun juga seharusnya demikian, kita memikirkan generasi-generasi kita nanti, anak cucu kita nantinya, bagaimana ketika kita meninggal di dunia, keluarga kita ataupun anak cucu kita, mereka tidak dalam kondisi yang lemah ya, seperti dalam surah Al-Imran ya, di situ disebutkan bahwa jangan sampai kita meninggalkan generasi kita dalam kondisi yang lemah. Jadi tiga karakteristik itu sih yang sebenarnya mungkin kembali lagi kepada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kepada Rasulullah SAW yang tidak serta-merta hanya kecerdasan dari ilmu duniawi saja yang harus ditekankan. Begitu Mbak Afi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, boleh kita sering sharing di sini. Apakah sudah menjawab Mbak Afi? Mungkin ada tambahan? Ya, insya Allah sudah menjawab sangat lengkap juga. Baik, jazakallahu khair. Semangat katanya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan di chat, Bu Dokter. Ini dari Bu Okti Ratna. Pertanyaannya, seringkali kita ingin belajar banyak, tapi kemampuan kita merekam ilmunya itu terasa terbatas dan juga waktu untuk mengulang. Adakah tips supaya bisa optimal hasil yang diperoleh? Terima kasih sekali dokter atas sharing ilmunya. Baik, jazakumullah khair. Ini rekan kami juga di PCI Alam, yaitu seorang apoteker ya yang sedang menempuh studi farmasi di Kecung ya. Kalau misalnya kemampuan keterbatasan. Jadi menurut saya yang pertama adalah doa dulu pasti, doa ketika kita belajar ya. Kita sedang memulai nih, kita misalnya mau sedang itu ya doa dulu pasti ya, doa. Kemudian memanfaatkan jam-jam yang
disebutkan bahwa jam-jam di waktu subuh ya. Waktu subuh sebelum subuh itu lebih maksimal ya. Jadi ketika kita setelah mengerjakan qiyamul lail, kemudian dilanjutkan tilawah, membaca Al-Quran, selanjutnya baru kita mempelajari ilmu yang kita mau dalami gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, faktor makanan. Ya. Tadi mungkin saya belum membahas ya faktor makanan. Jadi disebutkan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan yang kita miliki gitu. Dan dia tidak hanya berpengaruh kepada kecerdasan, namun keimanan kita juga. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makanlah sesuatu yang baik. Dan disebutkan di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi disebutkan bahwa kita harus makan hal-hal makanan yang halal. Jadi setelah kita berikhtiar dengan berdoa, kemudian mencari waktu-waktu yang strategis, perhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau dari segi ilmu medisnya ya, itu makanan yang tidak tinggi karbohidrat ya. Jadi jangan makan yang banyak terlalu manis-manis ya. Diutamakan yang protein hewani maupun protein nabati, dan perbanyak minum air putih ya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh yang fit. Bagaimana kita mau belajar Ibu dan Mbak semuanya kalau misalnya badan kita ngantuk ya, kemudian badan kita sakit-sakitan ya, sakit diabetes, hipertensi ya. Jadi sangat-sangat relate menurut saya terkait makanan dan minuman ini. Itu tiga dari saya yang paling utama. Mungkin waktu semoga bisa memberikan jawaban dan bisa membantu kemudian. Mungkin ada tanggapan Bu Okti? Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, Dokter. Sudah cukup saya rasa. Mungkin kitanya emang kadang naik turun ya mungkin semangatnya, tapi memang keinginan untuk belajar tuh ada. Cuman kadang ada waktu-waktu kok saya kok belajar itu kok nggak nyambung-nyambung gitu. Ya, terima kasih sudah diingatkan untuk selalu terus berdoa, mulai aktivitas gitu. Kemudian kembali tadi mengembalikan niat supaya tetap semangat. Masya Allah, barakallahu. Terima kasih sharingnya Bu Okti. Karena saya juga mengalami sendiri berambah semuanya. Jadi ketika saya alhamdulillah sedang menghafal juga hafid ya. Jadi ketika niat itu lagi nggak benar pasti nggak masuk ke hafalannya. Itu kita mau hafalin, mau baca berulang kali itu nggak akan connect gitu. Jadi karena dari dasarnya dari niatnya udah nggak benar duluan. Jadi karena mau sombong lah gitu, bangga dengan hafalan yang dimiliki gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh memang terkait niat ini. Begitu Mbak Nanda, mungkin ada yang resen lagi Mbak Prasna? Iya, mungkin pertanyaan terakhir Dokter dari Mbak Frasna, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prasna. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kebanyakan mayoritas kita di sini ini kan mahasiswa, Bu. Kebanyakan kita menempuh pendidikan tinggi yang di luar negeri. Ya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tujuannya kita ya mencari ilmu, lalu nanti bisa bekerja, berkarir di banyak bidang, bisa di pendidikan, kesehatan, industri, yang nantinya setelah kita mencari ilmu di sini, kita bisa memberikan kemanfaatan bagi umat gitu kan. Nah, saya pernah baca buku Bu, judulnya Muslimah Berkarir Surga itu. Nah, dia itu menjelaskan mengenai fitrah perempuan yang belajar menuntut pendidikan tinggi. Ternyata fitrahnya perempuan itu dijelaskan bahwa perempuan fitrahnya adalah menjadi ibu generasi terbaik pembangun peradaban gitu. Nah, jadi pertanyaannya saya,
apa sih sebenarnya kontribusi dari seorang kita sebagai muslimah? Karena bukankah bekerja ini adalah suatu kemubahan bagi ya fitrah kita, kodrat kita. Nyambung juga dengan pertanyaannya Bu Oki tadi. Misalnya kita memilih sebagai peran kita sebagai ibu, karena itu yang wajib bagi kita perempuan, tapi kita juga ingin menyeimbangkan sekaligus berkarir atau bekerja yang nanti bermanfaat untuk umat. Itu bagaimana? Sorry Mbak Prasna, yang pertama tadi gimana? Yang sebelum kedua tadi pertanyaan yang pertama? Pertanyaannya, kontribusi sebenarnya dari seorang muslimah itu apa? Baik. Jazakumullah khair Mbak Prasna. Kalau boleh tahu Mbak Prasna di bidang apa Mbak Prasna? Saya di teknik material science. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi kontribusi apa yang bisa kita berikan, real apa ya kontribusi real yang bisa kita berikan kepada umat ataupun kepada lingkupnya Indonesia misalnya di Indonesia. Jadi yang pertama adalah tadi kalau misalnya lingkupnya keluarga dengan ilmu yang Mbak miliki gitu, maka misalnya bisa diajarkan kepada saudara-saudaranya atau lingkup yang sehari-hari mungkin sehari-hari kita bisa temui sekarang adalah postingan-postingan ya dari Instagram misalnya atau dari tulisan-tulisan. Jadi memang sekarang itu dunianya dunia digital ya. Dunia digital menurut saya apapun bidangnya semuanya bisa kita bagi dan bisa kita relatekan membuat orang-orang paham gitu. Apa sih misalnya dari teknologi material itu apa yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Itu yang pertama. Jadi memudahkan orang untuk lebih paham gitu. Karena misalnya saya pribadi karena background saya kesehatan, saya belum tahu sebenarnya teknologi material itu seperti apa gitu. Nantinya akan ngapain dan padahal mungkin akan sebenarnya banyak yang kita temui sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kontribusi yang bisa kita berikan adalah nantinya Mbak Mbak Kali nantinya mau akan terjun di mana, di lapangan kah ataukah di akademisi gitu, di sebagai pendidik. Nah itu apapun yang nanti kita tempuh, Mbak Prasna tempuh, itu semuanya bisa menjadi kontribusi untuk apa? Untuk kegiatan pastinya. Jadi asalkan ada niatan ke sana. Karena tidak semuanya orang yang bisa 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 bertahan dengan niat-niat itu gitu. Jadi ada yang ya udahlah kita kuliah gitu. Yang penting nanti dapat gelar, setelah dari kuliah dapat gelar, terus nanti pulang nikah gitu. Nggak sebatas itu gitu. Tapi memang sudah ditanamkan dari sekarang bahwa nantinya saya akan bisa bermanfaat dengan cara ini dan ini. Dan itu menurut saya yang lebih tahu adalah diri kita sendiri karena sesuai bidangnya masing-masing. Kalau tadi saya contohkan misalnya dari zaman sekarang jadi dari postingan-postingan atau membuat video-video pendek ya, kemudian di-share ya. Walaupun ini tergantung pemahaman masing-masing ya, karena misalnya ada yang berpendapat, oh aku perempuan nggak bisa nih sharing-sharing video di depan layar gitu ya, terpapar gitu. Jadi bisa mengambil opsi-opsi lainnya. Pertanyaan kedua terkait memilih untuk menjadi wanita karir. Gitu. Sebelum menjadi bukan wanita karir, menjadi pendidik di rumah tangga ya, jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa saya sempat berpikir juga, apakah ada kondisi di zaman Rasulullah mereka berkarir gitu. Padahal akhirnya saya temukan bahwa sahabiah ini pun mengajar gitu, mengajar dan tidak mengajar perempuan aja gitu. Beliau yang memang dirasa ilmunya lebih unggul, sahabat-sahabat pun ya, bahkan Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu itu berguru kepada seorang wanita ya, seorang wanita yakni Maimunah yang merupakan pembantu Rasulullah SAW. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita boleh berkarir ya,
berkarir dan pastinya dengan lingkup-lingkup syariat ya. Jadi tetap terjaga. Jadi disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat bahwa ketika ingin bertemu dengan Ummul Mukminin ya, istri Rasulullah SAW, misalnya Aisyah radhiyallahu anha, itu silakan menggunakan tirai tabir ya, kalau dicontohkan dari zaman Rasulullah. Adapun kondisi sekarang itu bisa kita ambil dari pendapat-pendapat fuqaha, pendapat kontemporer, kemudian bisa disesuaikan dengan pemahaman masing-masing. Asalkan tidak berlebihan ya. Ketika kita kemudian tampil di audiens yang mungkin laki-laki dan perempuan, dandanannya, kemudian suaranya yang tidak boleh mendayu-dayu, kemudian auratnya tetap tertutupi ya, seperti itu. Dan pastinya kalau bagi yang sudah berkeluarga itu sudah mendapatkan izin dari suaminya, seperti itu. Bagi yang belum berkeluarga ya bisa mendapatkan izin dari orang tuanya. Betul. Kemudian apakah kemudian dari kalau hanya menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu dari anak-anak itu tetap bisa memberikan kontribusi? Pastinya iya ya, karena disebutkan bahwa kita kita penuntut ilmu itu adalah agar kita bisa menjadi sosok yang berilmu bagi anak-anak kita gitu. Jadi kita bisa bagaimana kita bisa mau menjawab gitu. Anak kita nanya misalnya, Bu ini gimana nih jawabannya gitu. Misalnya simpel 5 kali 6 berapa ya? Kita nggak bisa jawab karena kita nggak belajar. Gitu. Bukan berarti kita harus tahu semua pertanyaan atau pelajaran dari anak-anak kita gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi dengan ilmiah gitu, menyikapi dengan caranya gini deh, Bunda juga belum tahu nih deh, coba kita yuk cari bareng-bareng yuk gitu. Mempelajari ilmu teknologi ya dari zaman sekarang sesuai dengan generasi sekarang, generasi Z ya. Seperti itu, Mbak Fasna, apakah sudah menjawab? Sudah. Mungkin turun pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana cara menyeimbangkan peran kita sebagai ibu nantinya dan peran kita kalau misal kita memilih kemudahan untuk bekerja. Jadinya bagaimana menyimbangkannya ya? Pertama bikin kesepakatan dahulu ya. Jadi kesepakatan itu dicapai bahkan sebelum menikah. Jadi sebelum menikah harus ketika ta'aruf dengan calon suami minta izin dahulu bahwa saya ketika nanti sudah menikah dengan Anda, saya izin untuk berkarir gitu. Berkarir apakah diperbolehkan atau tidak. Kemudian seperti apa batasannya yang diperbolehkan? Apakah saya boleh, misalnya kalau saya dokter, boleh ke rumah sakit, boleh ke klinik, atau hanya boleh buka praktek sendiri. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya Ibu dan Mbak semuanya. Kemudian bagaimana waktunya, menyeimbangkan waktunya. Jadi yang pertama adalah kita harus paham kita bekerja di luar hanya untuk, bukan hanya ya, kita bekerja di luar untuk mengamalkan ilmu kita. Namun yang utama adalah kita adalah seorang istri dan ibu bagi anak-anak kita. Jadi jangan sampai pekerjaan kita membuat anak-anak kita menjadi terlantar gitu. Maksudnya bukan terlantar ya. Pendidikannya jadi terabaikan. Kemudian hanya makanannya terabaikan. Suami kita ketika kita pulang misalnya kita kondisinya kucel gitu kan, baru sama-sama pulang kerja misalnya, sama-sama capek ya, kita jadi tidak bisa mengatur kita namanya perempuan ya, emosi gitu, marah gitu, gampang marah misalnya. Nah itu nauzubillah min dzalik, jadi harus ke sana poinnya. Apakah kita bisa ke sana? Kalau misalnya bisa, ketika dialami kita aman gitu, ya sahabat gitu, asalkan memang sudah mendapatkan restu dari suaminya. Dan ketika kemudian bekerja pun harus diperhatikan tadi tidak bercampur dengan laki-laki ya. Maksudnya tidak bercampur lebih intens ya, jadi tidak dalam satu ruangan kemudian cuma berdua gitu ya. Kemudian kita juga harus lebih cantik ketika di rumah dengan Mbak semua. Jangan sampai kita lebih cantik waktu keluar dibandingkan ketika kita di dalam rumah. Jadi jangan sampai dandannya pas mau keluar aja, pas di rumah baju seadanya, dandanan seadanya. Nggak seperti itu ya. Jadi
seorang wanita yang baik ketika dia bangun tidur, kemudian mensegerakan, membersihkan dirinya, kemudian berdandan untuk suaminya. Begitu mungkin semoga dengan hal-hal itu tadi kita bisa seimbang ya. Dan pastinya yang kadang terlupakan adalah ini muhasabah ya. Jadi muhasabah antara kedua belah pihak gitu. Jadi antara suami dan istri jangan sampai diam-diaman udah saking kesel. Ini gimana nih istri aku kerjanya pulangnya kemalaman. Ini enggak apa misalnya makanan nggak ada nggak disiapin gitu. Tapi itu dipendam karena laki-laki kan gitu ya ngomongannya dikit gitu. Tahu-tahu diemin aja kan. Nah itu menjadi makanya harus ada wadah untuk bisa ngobrol bersama, gitu. Ngobrol bersama berdua, atau bahkan kalau anaknya sudah besar bisa bareng-bareng juga diskusi dengan anak-anaknya. Ditanya gimana deh, gini-gini ada yang ada masukan nggak gitu karena kita juga manusia biasa ya, bukan ibu yang selalu sempurna gitu. Begitu Mbak Prasna, mungkin semoga bisa menjawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Sama-sama Mbak Prasna. Ya, karena waktunya sudah hampir habis, bahkan lebih, Masya Allah, jazakillah khair untuk Bu Dokter Huda atas sharing ilmunya pada siang hari ini. Ya, mungkin ada untuk penutup terakhir, ini kutipan yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter tadi, memiliki kecerdasan dilandaskan oleh ketakwaan karena cerdas tanpa iman akan menjadi musuh. Ya, mungkin saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman semua bahwasanya nanti di pekan depan, di Ahad depan, tanggal 16 April, kita kembali lagi bertemu untuk sharing-sharing dan belajar tentang kisah sahabiah yang insya Allah tentang work-life balance ini ya. Tadi ya, bagaimana cara menyeimbangkan work-life balance, meneladani kisah Khadijah binti Khuwailid bersama Ibu Rekyan, insya Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku MC pada siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Mbak Anda, Mbak Afi, yang semua teman-teman.